khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihawwa innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Maka Nabi Sulaiman dengan mukjizatnya kemudian dalam waktu yang singkat telah memindahkan laki-laki seorang jemaahnya tadi ke India. Telah berpindah dalam sekejap ke India. Pada sesi berikutnya, pengajian berikutnya, datang juga malaikat Israel. Ditemui oleh Nabi Sulaiman. Wahai Israel, apa yang sudah engkau lakukan? Kamu sudah mengganggu seorang jemaah saya sampai dia ketakutan. Kenapa begitu kamu datang menempati tempat dudukmu, kamu datang belakangan, matamu langsung tertuju ke laki-laki, salah seorang laki-laki jemaah saya, sampai dia ketakutan. Maka malaikat Israel mengatakan, justru wahai Sulaiman, saya ini terheran-heran dengan laki-laki itu. Kenapa, kata Nabi Sulaiman? Kenapa laki-laki itu masih ada di sini? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada saya untuk mencabut nyawa laki-laki itu di India. Tapi kenapa dia masih ada di sini? Kata Nabi Sulaiman, wahai Israel, saya tadi telah mengirimnya ke India. Akhirnya dalam sekejap malaikat Israel pergi ke India dan mencabut nyawanya di India. Artinya apa? Apa yang dialami oleh keluarga ini tidak ubah dari apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Ibu almarhumah Siti Jariyah binti Harun Rashid yang berumur 84 tahun. Kalau hijriahnya ini perkiraan 86 tahun. Kalau hijriahnya, dan saya hormati juga kakanda beliau, kakanda almarhumah kakek Ara. Yang saya hormati juga keluarga besar, anak-anak, putra dan putri, cucu dan cicit dari almarhumah. Semoga kita diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, keridhaan untuk apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika tadi saya masuk, saya melihat tulisan nama dari beliau ini, Siti Jariyah. Itu kalau dalam bahasa Arab tuh Siti itu adalah dari Sayyidati, Jariyah itu Jariyah. Dalam bahasa Arab itu Jariyah. Dari namanya saya sudah langsung kebayang bahwa ini jangan-jangan ibu punya amal jariah. Disampaikanlah oleh ibu sejarah. Itu bukanlah riya ibu. Apa yang disampaikan itu sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat Nabi. Jika ada orang yang wafat, siapapun yang wafat, ceritakanlah kebaikannya. Apa yang dialami, kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu adalah nikmat. Maka sunnahnya terhadap nikmat adalah fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat berceritalah, terhadap nikmat berkhabarlah kepada orang lain. Kenapa? Umat Nabi Muhammad SAW itu tidak egois dalam bab nikmat. Jadi tidak mungkin keluarga beliau ini egois dalam bab nikmat keilmuan, nikmat amal soleh yang pernah dilakukan oleh almarhumah. Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Jariyah, Ibu Sedar tadi itu menceritakan berbagi kebaikan. Itu berbagi kebaikan. Ilmu jariyah
sedekah jariah. Nah, saya yakin itu. Apalagi tadi sampaikan beliau itu tidak gemar, tidak suka yang namanya riba. Ini yang paling sulit dihindari oleh banyak umat muslim di akhir zaman ini. Paling sulit dihindari. Enggak ibu-ibu, enggak bapak-bapak. Selama ini kan ibu-ibu aja yang jadi korban. Ibu suka ngerumpi, bapak-bapak yang bilang ngerumpi. Bahkan bapak-bapak lebih keren ngerumpinya. Nah, sama saja ya. Karena dosa itu menghinggapi laki-laki, juga menghinggapi perempuan sama saja. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Ini saya adalah jamaah dari Bapak Falah, menantu dari Bu Siti Jaya di Karawaci. Jadi saya jamaah dari